Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat semua dan baik ya. Nah, jadi untuk pembelajaran, anak-anak masih ingat tidak? Untuk pembelajaran yang minggu lalu kita sudah membahas tentang apa ya? Ya betul. Jadi untuk pembelajaran minggu lalu kita sudah membahas tentang dasar-dasar kecantikan. Oh ya, sebelumnya Ibu mau cek hadiran terlebih dahulu. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh iya, baik. Cantik ya anaknya. Oke, jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang materi yang lebih spesifik dari dasar perataan rambut, yaitu perataan sanggul tradisional. Jadi kali ini kita akan membahas tentang materi sanggul tradisional, yaitu sanggul Ciwidey. Di sini apakah ada yang tahu sanggul Ciwidey sendiri itu berasal dari daerah mana? Ah ya, betul. Sekarang Ibu mau coba tanya dulu nih untuk mengasah kalian ya. Di sini apakah ada yang tahu? Menurut kalian, apa yang membedakan dari sanggul tradisional dan juga sanggul modern? Siapa yang tahu bisa angkat tangannya ya. Kemudian yang kedua, anak-anak di sini apakah ada yang tahu kalau sanggul Ciwidey itu berasal dari daerah mana? Ya, jawaban kalian sudah sangat bagus. Jadi kali ini kita akan membahas tentang sanggul Ciwidey dan kita akan belajar mengenai sanggul Ciwidey, dimana nanti bukan hanya sekedar mempelajari penataannya aja ya, dan kita nanti juga akan mempelajari dari nilai budaya dan juga teknik khusus pada pembuatannya. Nah, ini Ibu ada beberapa contoh dari hasil penataan sanggul Ciwidey, nanti bisa dilihat. Setelah pembelajaran kali ini, kalian diharapkan mampu pertama, menjelaskan pengertian dan sejarah dari sanggul Ciwidey. Yang kedua, mengidentifikasi ciri khas dan bentuknya. Yang ketiga, menyebutkan alat, bahan, dan kosmetika yang akan digunakan. Dan yang keempat, memahami dan menerapkan langkah kerja penataan dari sanggul Ciwidey. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam materi inti dari sanggul Ciwidey. Di sini ada yang pernah melihat langsung nggak sanggul Ciwidey itu seperti apa? Oh, belum ada ya. Ya, nanti kita akan belajar dan kita akan melihat sendiri hasil dari karya tangan kita. Sanggul Ciwidey ini merupakan sebuah sanggul yang dimana biasanya itu digunakan oleh masyarakat Sunda dan menjadi warisan seni penataan rambut tradisional yang berasal dari daerah pegunungan Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung dan sekitarnya. Sebelum sanggul Ciwidey dikenal di daerah Jawa Barat, pada masa kejayaan Kerajaan Sumedang, bentuk sanggul ini dinamakan sanggul Pasundan atau sanggul Kesundaan atau juga sanggul kebesaran. Sanggul ini dapat dipakai oleh semua masyarakat Sunda yang berasal dari kaum bangsawan hingga rakyat biasa. Hingga saat ini pun sanggul tetap dipakai oleh berbagai kalangan, hanya saja lebih dikenal dengan sebutan sanggul Ciwidey. Nama Ciwidey ini diambil dari sebuah kota, yaitu daerah di sebelah selatan kota Bandung. Jika dilihat dari bentuknya, masyarakat Sunda mengidentikan dengan huruf hijaiyah Arab, yaitu huruf nun dan alif, atau yang biasa disebut alif pakai nun sarang nun. Huruf alif yang tegak lurus melambangkan sifat
sifat manusia yang harus lurus dan baik. Secara visual, penataan sanggul ini menggabungkan bentuk garis lurus atau alif dengan bentuk melingkar yaitu nun. Penggunaan sanggul ini diletakkan tepat pada bagian tengah kepala bagian belakang. Batasnya hingga pertumbuhan akar rambut daerah belakang hairline yang daerah bawah hairline sini. Sanggul ini dianggap sebagai bagian dari jati diri bangsa. Menggunakan sanggul Ciwidey bersama dengan kebaya dan bordiran khas Tasikmalaya merupakan representasi penampilan yang benar-benar nyunda. Penataan sanggul Ciwidey menggunakan sunggaran yang membulat, sunggarnya membulat dan biasa juga disebut sebagai jabing kalau di daerah Jawa. Sunggar ini juga dijadikan sebagai batas lebar sebuah sanggul Ciwidey. Jadi nanti untuk sanggul Ciwidey sendiri lebarnya itu sebatas jabing atau sunggar bagian depan yang membulat, dan untuk kepanjangannya sebatas hairline atau kalau dari depan itu sebatas dagu. Kemudian perhiasan yang digunakan pada sanggul ini yaitu ada cucuk gelung yang biasanya nanti ditaruh di sebelah kanan dan sebelah kiri dari sanggulnya masing-masing. Biasanya terbuat dari emas dan digunakan kalau zaman dahulu itu biasa digunakan oleh kaum bangsawan ya. Sedangkan untuk masyarakat biasa memakai perhiasannya itu yang terbuat dari tanduk. Kemudian masuk pada tahap persiapan, yaitu ada persiapan area kerja, persiapan pribadi, persiapan klien, dan persiapan alat dan bahan. Untuk area kerja, yang pertama bisa menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, membersihkan area kerja. Untuk persiapan pribadi, yang pertama bisa menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan tidak mengganggu klien. Yang kedua, menggunakan jas lab. Yang ketiga, melepas semua aksesoris. Yang keempat, memotong kuku. Dan yang kelima, merapikan rambut atau hijab. Kemudian untuk persiapan klien dipersilahkan untuk alat dan bahan yang dipakai. Di sini ada sisir sasak, sebentar ya Kak. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan, yang pertama ada sisir sasak, yang kedua ada sisir penghalus, yang ketiga ada jepit, bebek besi, kemudian ada hernal baja, ada hernal halus, kemudian ada karet gelang, kemudian hairnet, lalu ada hairspray, dan memakai cemara yang berukuran 90 hingga 100 cm. Nah, di dalam penataan sanggul, persiapan kerja itu memang sangat penting. Karena kenapa penting? Karena itu akan berhubungan dengan kebersihan, kenyamanan, dan profesionalisme kerja. Setelah semua persiapan selesai, barulah kita akan masuk ke dalam langkah-langkah pengerjaannya. Sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tutorial atau video tentang pengerjaan sanggul Ciwidey. Silahkan diamati dengan baik mulai dari bentuk, teknik menyasaknya, hingga pada proses pembentukan sanggulnya. Nah, perhatikan juga komposisi dari sanggul dan bentuk sunggarannya ya. Bagian mana yang menurut anak-anak itu masih dirasa sulit? Ya baik, jadi anak-anak tadi kan sudah melihat tutorial tentang penataan sanggul Ciwidey. Sekarang Ibu akan mendemonstrasikan langsung untuk langkah-langkah
pembuatannya ya. Nanti kalian bisa memperhatikan dengan baik teknik-tekniknya, kemudian cara-caranya membentuk sanggul dan sunggaran itu bagaimana sih. Nanti karena setelah ini kalian akan mengikuti praktik bersama. Ya, jadi kita mulai aja ya demonstrasinya. Nanti bisa merapat untuk melihat proses pengerjaannya. Di sini prakteknya memakai itu ya, memakai langkah terlebih dahulu. Baru besok kita akan melakukan praktik ke antar teman. Untuk langkah yang pertama, kalian bisa memastikan bahwa rambut ini sudah bersih. Lalu disisir terlebih dahulu agar tidak ada yang mengganggu saat proses pengerjaannya. Lalu setelah itu rambut bisa dibagi menjadi dua bagian, ear to ear. Untuk yang depan untuk membuat sunggarannya, dan yang belakang nanti akan dibuat sanggulnya. Jadi pembagiannya ear to ear. Bisa disisir terlebih dahulu. Kemudian kita akan menali rambut bagian belakangnya. Kita talinya memakai karet gelang dan ini jepit bobin pin. Untuk rambutnya yang belakang dikuncir, diikat. Untuk pengikatannya nanti bisa diberi jarak 5 jari dari bagian hook ya. Karena nanti itu akan mempengaruhi pada bentuk sanggulan kita. Kalau ikatan kita terlalu berada ke bawah, maka nanti bentuk sanggul kita juga akan menurun ke bawah. Kalau ikatan pas menjadi seperti ini, nanti juga sanggulnya akan tepat berada di tengah. Ini rambut bisa di hairnet, bisa diikat biasa saja. Iya, ngambil. Enggak, Bu. Nah, untuk rambut yang pada bagian depannya ini kita sasak semua. Sasaknya hingga habis ya. Sasak cropping, jangan sasak cropping. Oh, hampir terjatuh. Nah, ini kita sasak sedikit demi sedikit saja. Ini untuk body neng tas. Kok iya. Aku balik besok. Ya, dari Wawa. Dari.
padat pada bagian bawah pangkal. Iya. Iya. Bu, kowe gak natasne rambut ya? Wes atas. Isi pikiran. Oi. Nah, ini sasak cropping makanya sasaknya memadat pada bagian pangkal rambut.
sekolah jam berapa? Aku baru tadi pakai ke toko. Mulai sisanya ya? Iya. Oke. Biasa berarti aku biasa sendiri di sana. Tiga itu jam biru. 7. Nah, ini untuk sasakan bagian depan sudah selesai. Nanti kita tinggal membuat bentuknya saja. Biar sasakan itu tidak menggumpal pada salah satu bagian sisi aja, kita bisa mencabik-cabiknya seperti ini agar sasakan itu kalau ada yang menggumpal di salah satu tempat aja dia bisa menyatu. Jadi nanti bisa dibentuk dengan mudah. Bisa ditarik-tarik seperti ini, dikemas-kemas biar menyatu satu sama lain. Nah, ini bisa diarahkan ke depan terlebih dahulu menggunakan sisi ekor saja. Lalu pada bagian dalam bisa kita beri hairspray. Cara beri hairspray jangan terlalu dekat dengan kepala. Di sini hairspray kita tunggu hingga mengering. Bagian kanan kirinya disamakan biar nanti bentuk dari japingnya bisa presisi dan sama kanan kiri.
Setelah itu, kalau hairspray sudah mengering, kita bisa membalikan rambut memakai sisir ekor saja. Untuk dari bagian tengah, lalu bisa dijepit menggunakan jepit bebek besi. Jepit terlebih dahulu. Kemudian sampingnya. Untuk sanggul Ciwidey, jabing atau sumbarannya berbentuk bulat ya, tidak lancip, namun bulat. Bagian kiri. Kalau sudah seperti ini, bisa kita kuatkan menggunakan jepit lidi atau bobby pins yang tebal ya. Jepit baja kita lepas.
Jadi seperti ini bentuk dari sunggaran bagian depan, kemudian yang bagian belakang. Selanjutnya kita akan membentuk sanggul bagian belakang. Pertama memakai cemara yang berukuran 90 hingga 100 cm. Kita pasangkan hernal baja di sisi sini. Hernal baja dipasang, sedikit dibengkokkan untuk memudahkan pemasangan nanti. Hernal baja diletakkan pada bagian ikatan rambut. Kemudian dari sebelah kanan memutar sebelah kiri seperti ini. Memutar diarahkan ke atas. Kemudian dimasukkan ke dalam sini yang ada lubangnya. Bisa kalian masukkan saja. Ini kok ada nah, seperti ini. Kemudian bisa dirapikan kembali. Untuk menguatkan, bisa dikaitkan menggunakan jepit lidi. Kalau sudah jadi seperti ini, tinggal kita rapi-rapikan saja bentuknya. Arah-arah seratnya perlu diperhatikan biar rapi hasilnya nanti.
Kalau sudah seperti ini, sanggul sudah jadi. Bisa juga untuk ditambahkan hiasan cucuk gelang pada bagian kiri dan kanan. Namun ibu kali ini tidak memakai terlebih dahulu ya. Nah, untuk finishing pada bagian sanggul bisa diberi hairspray bagian depan dan belakang agar rambut tidak berantakan dan rapi. Bisa juga untuk menguatkan sanggul. Nah, seperti ini hasilnya anak-anak. Nah, setelah ini kalian semua bisa melakukan praktek, bisa mengikuti ibu seperti apa yang sudah ibu jelaskan tadi. Step by stepnya, ibu kali ini mau memberikan sebuah kasus. Bagaimana kalau anak-anak semua ada seorang klien, dia ingin menggunakan sanggul Ciwidey untuk acara pernikahannya misal, tetapi rambut si kliennya ini tipis banget dan juga pendek. Nah, untuk pertanyaannya, yang pertama, apa masalah yang dihadapi? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, oke, ibu beri waktu 5 menit terlebih dahulu untuk kalian diskusi. Bisa diskusi dengan teman sebangkunya saja ya, biar gak kelamaan nanti. Oke, bisa didiskusikan sekarang. Nah, bagaimana hasil diskusi dari kalian? Sudah menemukan jawabannya belum? Sudah ya pastinya. Sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil dari diskusi kalian? Salah satu saja nggak apa-apa. Nah, iya, jawabannya sudah benar sekali. Jadi seorang hairstylist itu kita juga harus mampu menyesuaikan teknik yang akan dipakai dengan bagaimana kondisi dari rambut kliennya masing-masing. Baik, sebelum pembelajaran kita akhiri, mari kita refleksi bersama terlebih dahulu. Selama praktik tadi, bagian mana yang dirasa masih sulit untuk dilakukan? Oh ya, sebagian besar dari kalian masih mengalami kesulitan pada saat pembuatan sunggar dan menyasak sunggar dan pembuatan sunggarannya ya. Ya, memang itu hal yang wajar karena teknik sanggul memang membutuhkan latihan, ketelitian, dan kesabaran. Ibu sangat mengapresiasi dari semangat dan kerjasama kalian pada hari ini. Walaupun masih ada beberapa yang perlu diperbaiki, tetapi kalian itu sudah sangat berani mencoba dan mengikuti langkah kerja dengan baik. Untuk hasil yang lebih maksimal, kalian perlu lebih memperhatikan dari kerapian pembagian rambut, kemudian teknik menyasaknya seperti apa yang betul, dan juga keseimbangan bentuk sanggulnya. Diingat ya, semakin sering kita berlatih, maka kemampuan kalian juga akan semakin berkembang. Baik, karena waktu sudah mau selesai sudah selesai ya. Pembelajaran hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Jangan lupa dipelajari kembali ya materinya. Karena pertemuan berikutnya kita akan melakukan praktek antar teman. Jadi kita perlu melakukan melakukan belajar lagi untuk menyasaknya. Jangan sampai nanti teman kalian menyasaknya itu terlalu padat atau terlalu susah diurai. Nanti kan juga menyusahkan teman kalian masing-masing. Sebelum pembelajaran kali ini ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini bisa membawa manfaat bagi kalian.
Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari kalian semua pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.